Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Dimas Cahyanto dari kelompok 2 dengan beranggotakan Imam Hadi Mustafa, kemudian Sultan Dai. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Distribusi Bantuan Sosial atau Bansos. Nah, alasan kami melakukan riset mengenai bantuan sosial tersebut adalah kita ketahui bahwa distribusi bantuan sosial ini merupakan suatu program penting pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Gilingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Di mana dalam pelaksanaannya kita memiliki beberapa tahapan, yaitu ada pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi data, penentuan jenis dan jadwal bantuan, proses distribusi, sampai dengan pelaporan dan evaluasi. Namun, berdasarkan hasil pengamatan, kita masih menemukan berbagai kendala seperti potensi data ganda, terlambatnya verifikasi, kurangnya transparansi, serta belum optimalnya sistem monitoring dan tracking distribusi secara real time, yang dimana berakibat bantuan tidak ada tepat sasaran dan kurangnya efektif. Nah, oleh karena itu, kita perlu pengembangan sistem informasi monitoring distribusi bantuan sosial yang mampu meningkatkan quality data, efisiensi proses, kemudian transparansi, di mana nantinya dalam penyaluran bantuan sosial tersebut akan berjalan lebih optimal di kemudian hari. Proses bisnis yang berjalan. Proses penjalan akan dijelaskan oleh Mas Imam tadi, dan Mas Imam dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Baik, untuk proses bisnis yang sudah berjalan, pertama ada pendataan calon penerima, ada pendataan calon penerima yang di mana pemohon mengisi data NIK, KK, alamat, kondisi ekonomi, dan jenis bantuan. Kemudian ada verifikasi dan validasi data, di mana pemohon bantuan sosial mengunggah bukti kelayakan sebagai lampiran digital, kemudian akan diverifikasi oleh admin atau penyelenggara. Yang ketiga, penentuan jenis dan jadwal. Panitia atau penyelenggara menetapkan jenis bantuan dan jadwal distribusi bantuan. Yang keempat, proses distribusi bantuan. Panitia mendistribusikan bantuan kepada penerima yang berhak. Kemudian yang terakhir, pelaporan dan evaluasi memberikan laporan hasil kegiatan berupa data, dukung berupa foto, dokumen laporan, daftar hadir kepada penanggung jawab. Berikutnya, sertifikasi dan validasi data. Di dalamnya memiliki proses yaitu tujuan verifikasi data, memastikan kelayakan penerima dan mengurangi data ganda melalui pemeriksaan validitas, kemudian memvalidasi NIK otomatis, sistem mengecek NIK untuk deteksi duplikasi dan integrasi data secara otomatis. Yang ketiga, pengecekan kelengkapan dokumen, yaitu tentang pengunggahan bukti kelayakan dan pengecekan kelengkapan sebelum verifikasi lapangan. Keempat, verifikasi petugas lapangan, yaitu petugas memvalidasi kondisi calon penerima sesuai data dan laporan lapangan. Berikutnya, eh, untuk penetapan jenis dan jadwal, yang pertama adalah kriteria penentuan bantuan, menjelaskan dasar verifikasi untuk menentukan jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan penerima. Yang kedua, proses penjadwalan distribusi. Jadwal dibuat setelah verifikasi dimasukkan ke sistem untuk penjadwalan pengambilan. Yang ketiga, peran admin kecamatan. Peran ini menyetujui jenis mengatur tiket dan mengelola jadwal distribusi. Kemudian yang keempat adalah notifikasi dan tiket antriannya. Sistem mengirim notifikasi dan tiket antrian untuk lokasi serta waktu pengambilan. Untuk proses distribusi bantuan, berikutnya pendataan calon penerima, pengisian formulir digital NIK,
dan KK alamat kondisi ekonomi dokumen pendukung. Yang kemudian validasi dan verifikasi lapangan, di mana sistem cek NIK atau nomor induk keluarga otomatis dan petugas verifikasi kondisi di rumah tangga. Ya, yang ketiga penentuan jenis jadwal bantuan, di mana admin menetapkan jenis bantuan dan jadwal distribusi berdasarkan hasil verifikasi. Yang keempat, proses distribusi lapangan, di mana pengambilan sesuai tiket lokasi atau penyerahan dengan tracking GPS. Oke, berikutnya pelaporan dan evaluasi. Pada kegiatan pelaporan dan evaluasi memiliki tujuan pelaporan untuk memantau distribusi, meningkatkan transparansi, dan mendukung evaluasi kebijakan. Sumber data pelaporan didapat dari data verifikasi pengajuan, riwayat penerima, dan status distribusi real time. Dashboard monitoring ini akan menyajikan indikator kunci, status pengajuan, dan peta tracking penerimaan bantuan. Untuk laporan administratif, berbentuk ringkasan jumlah pengambilan yang tertunda dan bukti dokumentasi. Oke. Oke, yang Kemudian, ketiga, oh ya, kemudian permasalahan yang ditemukan dalam distribusi bantuan sosial. Nah, dalam distribusi sosial pasti kita akan menemukan berbagai permasalahan, yaitu diantaranya yang pertama adalah redundansi data ganda. Pada redundansi pada data ganda ini, yang pertama adalah penyebabnya karena sistem belum terintegrasi dengan pengecekan NIK otomatis. Kemudian ada proses pengajuan digital yang di mana form tersedia secara online agar dapat pengunggahan dokumen, validasi otomatis NIK, notifikasi perbaikan data. Kemudian dampak dari duplikasi tersebut adalah bantuan tidak diterima atau bantuan diterima lebih dari sekali. Kemudian data tidak akurat dan mengurangi kepercayaan publik. Kemudian pada mekanisme verifikasi lapangan, petugas mengecek kondisi penerima sebagai dasar persetujuan admin kecamatan. Nah, di mana kemudian selanjutnya permasalahannya adalah sasaran yang belum tepat. Nah, sasaran belum tepat ini adalah penyebabnya diantaranya adalah sasaran tidak tepat karena data pertama tidak diperbarui. Kemudian verifikasi lapangan tersebut minim. Dan selanjutnya adalah proses seleksi yang masih manual, sehingga banyak ketidakcocokan data maupun kesalahan pada penginputan data. Nah, selanjutnya adalah kelemahan sistem yang terjadi saat ini. Karena kelemahan sistem ini kita lakukan secara manual, maka tidak ada namanya integrasi dan juga pengecekan NIK otomatis yang dimana nantinya akan menyebabkan data yang double atau ganda. Kemudian yang ketiga adalah dampak kepada masyarakat. Karena masyarakat tidak menerima secara merata, maka terjadi namanya kecemburuan sosial. Kemudian bantuan tidak tepat sasaran dan hilangnya kepercayaan publik. Yang selanjutnya adalah solusi pengajuan digital. Setelah kita melihat berbagai macam permasalahan yang terjadi saat ini pada Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kita menyarankan untuk melakukan pengajuan digital, yaitu adalah dengan mengisi form online, validasi otomatis, dan verifikasi lapangan untuk dapat memperbaiki tepatan sasaran. Selanjutnya adalah kurangnya transparansi dan distribusi. Masalah yang terjadi yang pertama adalah kita kurang monitoring digital yang menyebabkan informasi distribusi ini tidak transparan dan sulit diakses publik. Kemudian sistem yang dilaporkan masih secara manual, tidak terintegrasi dan juga tidak ada pengecekan NIK otomatis. Dan negatif yang terjadi, potensi kecurangan dan kepercayaan publik menurun, serta bantuan tidak tepat sasaran. Nah, solusinya adalah kita melakukan informasi digital terintegrasi untuk dapat monitoring validasi dan pelaporan secara real time. Proses konversional yang secara manual ini pertama terjadi karena kendala yaitu adalah penggunaan kertas dan juga Excel. Karena kita masih penginputan secara manual, otomatis kita masih menggunakan kertas. Di mana hal ini dapat menyebabkan proses penginputan data yang lambat, rentan hilang, dan juga tidak efisien.
Kemudian regenerasi dan duplikasi data. Karena tidak terintegrasi dan pengecekan tidak otomatis, maka akan menghasilkan data yang ganda. Kemudian seleksi manual yang tidak tepat. Biasanya ini terjadi antara orang yang memiliki kepentingan ya, dan juga verifikasi lapangan yang tidak secara transparan yang menyebabkan bantuan ini tidak tepat sasaran. Kemudian yang keempat adalah kurangnya transparansi distribusi. Karena laporan yang secara manual dan tanpa ada monitoring, ini akan dapat memicu kecurangan serta menurunkan kepercayaan publik. Selanjutnya adalah permasalahannya kita tidak memiliki tracking. Nah, tracking ini cukup penting teman-teman karena dengan tidak adanya sistem pelacakan atau tracking ini, maka kita tidak akan tahu ya dari admin apabila barang tersebut diterima oleh orang yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah keterlambatan dan penyimpangan. Karena sulit mengetahui penerimaan, potensi keterlambatan dan penyimpangan distribusi bantuan ini akan sangat mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga adalah tracking distribusi. Sistem tracking ini memungkinkan pelacakan status pengiriman dan lokasi penerima secara real time. Nah, manfaatnya apabila kita memanfaatkan sistem tracking ini adalah kita dapat memperkuat kontrol petugas, mengurangi kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, sistem penginformasi usulan akan dijelaskan oleh Mas Sultan. Ya, Mas Sultan Baik, dipersilakan. terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang diusulkan. Nah, di sini ada pengajuan bantuan online, yaitu yang pertama formulir pengajuan online. Nah, pemohon diperkenankan untuk mengisi NIK, KK, alamat kondisi ekonomi, jenis bantuan, unggahan, dokumen pendukung. Nah, kemudian lanjut yang kedua yaitu validasi dan pengecekan otomatis. Nah, pada sistem ini kemudian si pengisi harus melengkapi data NIK untuk mendeteksi data ganda dan diberikan notifikasi kesalahan. Terus kemudian yang selanjutnya itu verifikasi lapangan petugas. Nah, pada lapangan petugas ini petugas memverifikasi kondisi real calon penerima sebagai dasar keputusan. Kemudian yang terakhir ada persetujuan admin. Nah, pada admin, kecamatan menyetujui atau menolak berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada validasi NIK otomatis. Nah, yang pertama yaitu tujuan validasi NIK, yaitu guna mencegah data ganda dan memastikan setiap NIK hanya terdaftar satu kali. Kemudian cara kerja sistemnya yaitu sistem otomatis cek NIK terhadap database dan verifikasi kelengkapan dokumen. Kemudian yang ketiga, tindakan jika duplikat. Nah, jika sistem duplikat, maka sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pemohon untuk memperbaiki atau melengkapi datanya. Kemudian yang terakhir di sini integrasi dengan verifikasi lapangan. Nah, hasil validasi yang masuk ke tahap verifikasi, petugas lapangan sebelum mempersetujuinya. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada upload dokumen pendukung. Nah, yang pertama, tujuan upload dokumen yaitu membuktikan kelayakan penerima, mendukung validasi, dan mencegah data ganda. Kemudian, jenis dokumen yang diperlukan, yaitu NIK, KK, bukti kondisi ekonomi, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian, proses untuk penguploadan secara online, yaitu menggunakan isi formulir lalu mengunggah file tersebut melalui website pendaftaran. Dan yang terakhir, validasi otomatis berkas. Nah, sistem akan memeriksa kelengkapan dan mengecek NIK untuk deteksinya duplikasi. Lanjut ke slide berikutnya.
Di sini ada verifikasi lapangan petugas. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, tujuan adanya verifikasi lapangan ini yaitu memastikan kebenaran data pemohon melalui pengecekan kondisi dan dokumen di lokasi. Kemudian langkah verifikasi lapangan yaitu cek NIK, cek dokumen unggahan, wawancara keluarga, dan foto bukti lokasi. Kemudian yang ketiga, tugas petugas lapangan. Nah, melalui verifikasi tersebut, validasi dan melaporkan hasilnya ke admin kecamatan. Lalu ada juga alat dan fitur pendukungnya, seperti dashboard, tracking GPS, notifikasi duplikasi, dan upload bukti digital. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada dashboard monitoring. Nah, pada fitur berikut adalah berfungsi sebagai pusat informasi bagi admin. Nah, di dalam dashboard admin ini dapat melihat jumlah pengajuan yang masuk, yaitu dengan ringkasan status pengajuan, menampilkan jumlah pengajuan, status verifikasi, dan notifikasi per pemohon secara real time, kemudian tracking distribusi bantuan, memantau rute, status pengiriman, dan konfirmasi penerima menggunakan GPS. Kemudian validasi NIK secara otomatis, menunjukkan hasil cek NIK dan deteksi duplikat untuk mencegah data ganda. Kemudian yang terakhir riwayat dan audit. Nah, di sini ada aksi rekam jejak pengajuan dan distribusi untuk audit serta evaluasi program supaya program tersebut tidak disalahgunakan. Kemudian tracking distribusi GPS. Di sini ada tujuan tracking, yaitu untuk memastikan bantuan sampai ke penerima dan mencegah keterlambatan atau penyimpangan distribusi. Kemudian ada juga integrasi dengan database. Nah, di sini agar sinkronisasi ini untuk mencegah data ganda dan memverifikasi penerima di lapangan. Kemudian di sini ada fitur GPS dan tracking, yaitu guna melacak lokasi pengirim secara real time, serta status pengambilan untuk kontrol distribusi. Dan yang terakhir, peran admin di lapangan, yaitu untuk memantau rute, mengubah tiket, dan mengarahkan petugas saat penerimaan yang tidak hadir. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada riwayat pengajuan dan audit. Nah, fitur ini berfungsi untuk menyimpan seluruh proses pengajuan bantuan dari awal sampai akhir. Riwayat pengajuan berisi informasi seperti status pengajuan, dokumen yang diunggah, waktu pengajuan, hasil verifikasi, keputusan admin, tiket distribusi, hingga bukti penerima bantuan. Nah, bagi admin, fitur ini memudahkan proses audit dan evaluasi. Admin bisa melihat apakah suatu bantuan sudah disalurkan dengan benar atau belum. Nah, bagi penerima bantuan, fitur ini juga bermanfaat karena mereka dapat melihat status pengajuan mereka. Misalnya, apakah masuk, ditolak, dan ataupun sudah dijadwalkan secara distribusi. Nah, dengan adanya riwayat yang jelas, proses pengajuan dan distribusi menjadi lebih transparan. Jika ada komplain atau pertanyaan dari masyarakat, admin dapat melihat data riwayat sebagai bukti. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada user admin dan penerima. Nah, dalam sistem ini terdapat dua jenis pengguna utama, yaitu admin dan penerima bantuan. Memeriksa kelayakan penerima, mengatur tiket antrean, memantau distribusi, melihat riwayat pengajuan, dan membuat laporan. Nah, admin juga bertanggung jawab dalam mengambil keputusan apakah pengajuan bantuan disetujui atau ditolak berdasarkan hasil verifikasi. Nah, sementara itu, penerima bansos memiliki hak untuk melakukan registrasi,
mengajukan bantuan, mengunggah dokumen, melihat status pengajuan, menerima notifikasi, melihat tiket antrian, dan melihat riwayat bantuan. Nah, dengan pembagian peran ini, sistem menjadi lebih jelas. Admin memiliki kontrol terhadap data dan proses distribusi tersebut. Nah, sedangkan penerima bansos mendapatkan akses informasi yang lebih transparan. Nah, Lanjut use ke case akan selanjutnya. dijelaskan oleh Mas Imam. Mana Mas Imam dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Berikut adalah use case dari sistem yang akan kami kembangkan. Di sini ada dua aktor, yaitu admin dan penerima bantuan, memiliki aktivitas masing-masing. Saya akan menjelaskan di bagian admin terlebih dahulu. Di sini admin dapat menggunakan menu validasi data penerima bantuan, kemudian melakukan tracking alamat penerimaan bantuan sosial, kemudian juga dapat memeriksa riwayat dari penerima bantuan sosial. Kemudian dari pengguna penerima bantuan dapat melakukan registrasi, lalu mengecek tracking lokasi pengambilan penerimaan bantuan, juga dapat mengecek riwayat dari apakah sudah menerima bantuan yang sesuai atau belum. Berikutnya, kemudian ini adalah dari activity diagram sistemnya, dimulai dari penerima bantuan, yaitu melakukan registrasi, kemudian admin memvalidasi data dari penerima bantuan. Di sini eh, memiliki sebuah decision, yakni apakah bantuan sudah sesuai. Bila belum, da- bila tidak sesuai, data akan memproses, memenuhi syarat bantuan sosial, kemudian akan menampilkan status tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Kemudian jika eh, sudah sesuai, maka akan melanjutkan proses pemberian antrian dan pemberian antrian pengambilan bantuan sosial. Setelah itu, penerima bantuan akan mendapatkan notifikasi yaitu tentang pemberitahuan mengenai status antrian dan lokasi pengembalian pengambilan bantuan. Kemudian yang menerima bantuan melakukan pengambilan bantuan pada lokasi yang sudah ditentukan pada admin. Kemudian admin memvalidasi data sesuai antrian dari penerima bantuan sosial, dan admin juga melakukan konfirmasi status bantuan sosial yang sudah selesai, kemudian akan menampilkan riwayat penerimaan bantuan pada pengguna di penerima bantuan. Oke, terima kasih Mas Dimas. Baik, baik. Dari kesimpulannya, distribusi yang kita amati, yang kita lakukan riset di Provinsi Blitar Jawa Timur, terutama di Kabupaten Luling, kita dapat menarik sebuah kesimpulan ya, di mana hasil pengamatan tersebut kita telah lakukan. Nah, dari proses distribusi bantuan sosial ini masih memiliki beberapa kendala seperti akurasi data yang belum optimal, perlambatan verifikasi, serta belum adanya sistem monitoring dan tracking distribusi yang terintegrasi. Oleh karena itu, diwajibkanlah pengembangan sistem informasi monitoring tersebut untuk dapat mendistribusi bantuan sosial sebagai sebuah sarana solusi untuk dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Sistem ini kami usulkan sebagai salah satu dasar, namun masih beberapa kendala dalam tahap pengajuannya dan diharapkan nantinya akan menjadi sebuah dasar dalam pengembangan selanjutnya serta dapat diimplementasikan untuk dapat mendukung proses distribusi bantuan sosial yang lebih baik di masa mendatang. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada rekan-rekan tim semuanya, kepada Mas Imam dan juga Mas Sultan atas kerjasamanya. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.